Kembali di News Prime, pemirsa, pasca teror bom di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, polisi memeriksa keluarga pelaku Agus Sujatno alias Agus Muslim untuk dimintai keterangan. Ulah Agus Sujatno alias Agus Muslim tidak hanya berdampak bagi para korban bom bunuh diri yang dilakukannya. Anggota inti keluarga Agus pun ikut terseret kasus yang dilakukan mantan narapidana terorisme kasus bom Sisendo ini. Polisi menjemput 3 anggota keluarga Agus, pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar untuk dimintai keterangan. Ibu, paman hingga kakek ikut dibawa ke Mapolsek Batu Nunggal. Menurut tetangga, Agus sangat tertutup dan kurang bergaul. Tetangga pun sudah lama tidak melihat Agus di rumah orang tuanya. Sehari-harinya jualan itu apa habis? Nggak jalan, nggak tahu sana, saya juga nggak tahu. Jarang ketemu ya? Hingga Kamis, polisi sudah memeriksa 18 saksi. Selain 3 orang anggota keluarga pelaku, polisi juga memeriksa 6 anggota polisi dan 9 warga sekitar. Jadi 3 keluarga pelaku ini dimintai keterangan terkait dengan peristiwa bom bunuh diri tersebut. Tentunya bila ketika keluarga pelaku ini tidak ada keterlibatan, ya, tentu setelah pemeriksaan kita akan mengembalikan kepada keluarga. Agus Sujatno pernah mendekam di lapas kelas 2A Pasir Putih, Nusa Kambangan selama 4 tahun karena terlibat kasus bom panci Cicendo, Kota Bandung. Ia dikenal memiliki kemampuan merakit bom. BNPT bahkan menyebut Agus adalah salah satu napi terorisme yang menolak dilakukan deradikalisasi. Agus bebas Oktober tahun lalu dengan status merah. Satuan Brimob Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan secara intensif di lokasi terjadinya bom bunuh diri yang terjadi pada Rabu kemarin. Hasil pemeriksaan diketahui bahwa ledakan berasal dari bom rakitan yang dimasukkan ke dalam panci. Satuan Brimob Polda Jawa Barat bersama Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Kota Bandung. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui cara pelaku meledakkan bom, termasuk jenis bom yang digunakan pelaku. Dari hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku menggunakan bom rakitan yang dimasukkan dalam sebuah panci. Dalam aksinya, pelaku menyimpan bom di bagian depan dan belakang tubuhnya. Namun saat peristiwa terjadi, hanya bom di bagian belakang yang meledak, sementara 1 bom lainnya terpental ke salah satu ruangan polsek. Jenis bom yang meledak, jenis bomnya adalah jenis bom rakitan, ya. Dirakit dalam bentuk panci dan biasa rekan-rekan dengar dengan bom panci. Isian daripada bom panci itu diantaranya yang kita temukan di TKP, paku, kemudian sucinya, untuk baterai 9 volt. Kemudian juga kita dapati residu TATP. Akibat aksi teror ini, 1 orang anggota polisi meninggal dunia. Tahanan dan pelayanan masyarakat di Mapolsek Astana Anyar dipindahkan ke Polrestabes Bandung. Hal tersebut dikarenakan kerusakan sejumlah fasilitas gedung akibat bom bunuh diri. Pasca peristiwa bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar, Bandung, Jawa Barat, seluruh pelayanan masyarakat serta tahanan dipindahkan sementara ke Polrestabes Bandung. 6 tahanan yang mendekam di sel Polsek Astana Anyar dipindahkan karena fasilitas yang ada di halaman Mapolsek hancur akibat ledakan bom. Selain mengalihkan pelayanan, petugas juga akan kembali membuka jalan raya Astana Anyar agar aktivitas pasar di sekitar lokasi kembali normal. Dari ledakan yang ada itu berefek kepada kaca-kaca, pintu-pintu dan juga sampai dengan fasilitas listrik. Nah, sehingga memang ini membutuhkan perbaikan-perbaikan sehingga menghambat pelayanan khususnya di Polsek Astana Anyar ini. Tetapi untuk pelayanan publik sendiri tetap dilaksanakan, namun kantornya kita di backup oleh Polrestabes.
Nah, seperti yang terdapat, anggota kita tempatkan di depan Polsek. Ini untuk mengarahkan pelayanan juga dialihkan ke Polrestabes. Demi menjaga keamanan lingkungan Polsek dan warga sekitar, petugas kepolisian bersiaga dan membuat barikade. Pelaku bom bunuh diri di Mapolsek Astana Anyar merupakan mantan narapidana terorisme yang telah bebas bersyarat tahun 2021 yang lalu. Pelaku tidak mungkin bertindak sendiri karena ada orang lain yang mempengaruhi. Itu lone wolf, sungguh-sungguh lone wolf itu tidak ada. Karena pasti dia belajar dari orang lain. Berarti kan ada orang lain yang mempengaruhinya sehingga dia melakukan tindakan terorisme. Nah, yang kemarin kejadian ini itu kan juga warning sebenarnya. Nah, yang saya khawatirkan ada efek pantulan kaca gitu. Jadi mirroring effect namanya. Itu bisa terjadi di tempat lain. Sementara itu, pemirsa, narapidana teroris Umar Patek bebas bersyarat meninggalkan lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Menurut informasi, terpidana kasus bom Bali 1 ini bebas Rabu kemarin dan langsung ke Surabaya setelah sempat pulang ke rumahnya di kawasan Porong. Setelah mendapat surat remisi bebas bersyarat pada peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus lalu, Umar Patek, narapidana teroris warga binaan lapas kelas 1 Surabaya di Porong Sidoarjo, Rabu kemarin akhirnya bebas keluar lapas. Terpidana kasus bom Bali 1 ini bebas keluar lapas secara diam-diam tanpa diketahui umum. Menurut informasi, setelah keluar lapas, Umar Patek bersama istri sempat singgah ke rumahnya di Porong, yang tidak jauh dari lapas, untuk kemudian pergi menuju rumah kerabatnya di Surabaya. Sejumlah awak media yang biasa meliput kegiatan Umar Patek di dalam lapas tidak ada yang mengetahui bebasnya Umar Patek saat keluar lapas. Sementara menurut warga yang tinggal di sekitar rumah Umar Patek, diketahui jika Umar Patek bersama istri meninggalkan rumahnya di kawasan Porong hari Rabu kemarin. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Sekarang kosong ya? Kosong. Kemana mereka, Pak? Pak Umar? Istrinya? Ke Surabaya. Ke Surabaya katanya? Ya. Kapan meninggalkan rumah itu? Belum. Kemarin ya? Kemarin. Mungkin ada pamitan sama tetangga juga nggak? Nggak ada. Sementara kepastian keluarnya napi teroris Umar Patek ini diketahui melalui keterangan pers yang dilakukan oleh Kemenkumham. Kasus bom bunuh diri di kantor polisi sudah kesekian kalinya terjadi. 2016, bom bunuh diri terjadi di Mapolrestabes Solo, 2018 di Mapolrestabes Surabaya, 2019 Mapolrestabes Medan, dan kemarin bom bunuh diri meledak di Mapolsek Bandung. Dan kemarin pula narapidana bom Bali Umar Patek bebas penjara. Kita akan mengupas kasus bom bunuh diri dan keterlibatannya dengan terorisme bersama Direktur Eksekutif Jaringan Moderasi Beragama Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat malam, Mas Islah. Selamat malam, Mas Davi. Baik, Mas Islah, saya akan bahas satu persatu. Sebelum saya sampai kepada pembebasan Umar Patek yang bebas bersyarat, saya ingin bahas kemarin terkait kasus bom Astana Anyar. Mungkin dari Anda mendapatkan fakta-fakta terbaru yang memang penting untuk diperhatikan atas kasus bom kemarin di Astana Anyar. Seperti apa? Ya, memang ini ya pelaku dari bom Mapolsek Astana Anyar ini, Agus Yatno ini tidak bertindak sendirian. Artinya kalau pakai bom ini pasti ada jaringan yang terlibat di belakangnya. Ada pendana dan dia juga termasuk merakit bom. Meskipun Agus Yatno ini adalah bom maker ya, dia juga pembuat bom dalam peristiwa kasus bom Cicendo. Dia adalah juga pembuatnya. Tapi harus diketahui bahwa ada beberapa temuan-temuan, misalnya ternyata Agus Yatno ini adalah orang yang tidak punya duit juga sebenarnya, dia orang yang pas-pasan. Artinya untuk membuat bom pasti ada pendana yang kemungkinan adalah anggota jaringannya. Dan menurut informasi sudah ada beberapa yang sudah ditangkap, tapi kami hanya dapat informasi selintas ya, mungkin nanti akan Mabes Polri akan memberikan pernyataan pers, tapi ini jelas tidak beraksi sendirian, ini jelas bukan lone wolf. Setiap pelaku-pelaku yang
membawa bom ini memang ada rangkaian-rangkaian yang merupakan satu mata rantai di mana ada pendana, ada penyedia bahan, lalu ada perakit bom, ada pengantinnya. Artinya ini adalah proses yang panjang dari satu jaringan, dan seperti yang dilansir oleh Kapolri kemarin, ini adalah dari jaringan Jamaah Ansarud Daulah yang memang terafiliasi dengan ISIS. Nah, satu hal lagi yang mungkin harus kita perhatikan, Mas Davi, bahwa kita harus betul-betul fokus terhadap penindakan pelaku-pelaku teror ini. Saya sangat menyesalkan dulu ya, Agus Suyatno ini adalah pelaku utama dalam kasus bom Cicendo. Tapi kemudian hanya dihukum 4 tahun. Coba bayangkan. Ini jaksa kita seperti apa, hakim kita seperti apa, sehingga dia dihukum hanya sebentar, sehingga proses deradikalisasi yang dilakukan oleh BNPT maupun oleh Densus 88 itu kurang waktunya. Nah, inilah produknya. Ini kesalahan kita semua, termasuk dari berbagai justice system kita. Ini kan kurang lama ini, sehingga orang-orang yang masih merah seperti Agus Yatno ini kan tidak bisa dimusnahkan begitu saja ideologi di dalam otaknya. Nah, terbukti dia memang tidak mengambil pembebasan bersyarat karena dia memang tidak mau mengakui NKRI dan Pancasila, sehingga dia bebas murni selama 4 tahun sesuai vonis. Ini kan indikator awal bahwa dia belum terderadikalisasi. Oke, kita berkaca bahwa Agus Sujatno ini sempat untuk menolak program deradikalisasi, kemudian bebas dengan status merah. Bukankah jika memang keadaannya seperti ini, ketika bebas pun harus tetap diawasi oleh pihak yang berwenang? Seharusnya memang ada beberapa lembaga yang harus terlibat, apalagi ada indikator bahwa dia ini bebas tidak bersyarat. Artinya dia melengkapi hukumannya sesuai vonis. Ini kan sebuah indikasi bahwa dia memang tidak mau comply dengan Pancasila. Artinya dia masih menganggap bisa jadi negara ini adalah negara togut. Nah, ini kan sebenarnya indikator awal. Kalau dia keluar dari penjara, seharusnya ada sentuhan-sentuhan dari lembaga terkait seperti BNPT atau kementerian-kementerian sosial dan sebagainya, harus betul-betul melakukan pendekatan terhadap orang ini, dan BNPT selaku kolaborator, sebagai koordinator dari berbagai lembaga yang harus terlibat, memang seharusnya menyentuh orang ini. Seharusnya ya. Saya juga tidak mau menyalahkan siapa-siapa di sini, tapi ini adalah koreksi bagi kita semua. Karena orang ini, apalagi ya, program deradikalisasi ini kan tidak wajib. Sehingga orang-orang seperti Agus Yatno ini memiliki opsi lain untuk tidak mengikuti program deradikalisasi. Nah, ketika dia keluar dari penjara, otomatis dia makin menjadi, dan dia terhubung lagi dengan kelompok jaringannya. Maka ideologinya makin menebal lagi. Nah, oleh karena itu kejadian di Astana Anyar ini kemudian terjadi. Nah, ini kita bisa menyalahkan justice system kita ya, seperti kejaksaan. Kenapa dulu bisa sampai hanya 4 tahun, hakim juga memvonis hanya 4 tahun, sehingga orang-orang merah ya, level merah seperti Agus Yatno ini tidak tuntas dikerjakan oleh BNPT. Memang kita tidak bisa menyalahkan BNPT juga di sini karena memang vonisnya terlalu ringan. Dan kalau kita lihat ya belakangan ini, vonis terhadap kelompok-kelompok tersangka yang melanggar undang-undang teror ini tuntutannya juga kecil, vonisnya juga kecil kalau kita perhatikan coba. Nah, ini komitmen bersama dari berbagai lembaga penegak hukum kita ini memang belum maksimal sama sekali. Oke. Kalau kita lihat pada kasus Agus Sujatno ini sempat di Nusa Kambangan, kemudian 4 tahun yang tadi Anda katakan tidak begitu lama. Apakah tidak cukup untuk membina seorang teroris, untuk menghilangkan ideologinya dalam pikirannya? Waktu 4 tahun itu tidak cukup, Mas Islah? Tidak cukup, saya kira. Ya, memang level-levelnya tergantung levelnya. Ada kesadaran kognitif yang biasanya cepat. Dalam 1 tahun bisa jadi menjadi oranye, tahun kedua sudah bisa menjadi hijau dan sebagainya. Ini kan banyak metodologi yang dilakukan pendekatannya oleh Direktorat Idensos. Kalau di Densus 88 ada juga BNPT, di situ ada Direktorat deradikalisasi. Ini kan level ideologi orang itu kan berbeda-beda. Nah, kebetulan
si Agus Yatno ini memang levelnya sudah terlalu mengerak ideologinya, karena memang begini Mas Davi, ideologi ini menunggangi agama kan, kemudian semua kejahatan-kejahatannya itu merasa dibenarkan oleh konsep-konsep teologis. Nah, ini yang kemudian menjadi susah untuk dicongkel, dan pada satu kasus tertentu seperti terhadap Agus Yatno ini memang tidak mudah. 4 tahun masih kurang saya kira. Baik, karena sudah terlanjur mengakar di dalam dirinya ya. Nah, kekhawatiran yang sama muncul pada saat berita Umar Patek bebas secara bersyarat. Apakah juga kekhawatiran terhadap hal yang sama terjadi seperti Agus Sujatno ini patut dipertimbangkan untuk dikhawatirkan? Saya kira kalau Umar Patek ini case-nya agak sedikit berbeda karena dia bebas bersyarat. Dan salah satu syarat utama orang untuk bebas bersyarat ini adalah mengakui NKRI, mengakui Pancasila, dan juga mencabut baiat dari amir-amir organisasi sebelumnya. Kalau Umar Patek ini kan Jamaah Islamiyah, otomatis dia sudah mencabut baiat. Yang kedua, dia sudah mengakui NKRI, dia sudah mengakui Pancasila secara lisan maupun secara tertulis. Artinya apa? Secara pada tataran visual, dalam metodologi ideologis dia seharusnya sudah lepas. Kalaupun dia masih punya paham-paham yang sedikit misalnya yang sedikit berbeda dengan orang kebanyakan, ini wajar. Ada proses-proses kognitif yang memerlukan intimasi sosial dengan masyarakat di luar penjara, yang kemudian membuat dia ini sadar sesadar-sadarnya untuk kemudian betul-betul melakukan proses interaksi sosial dengan orang lain dalam berbagai perbedaan. Nah, ini kita lihat, kalau pembebasan bersyarat, dia sudah melewati berbagai fase-fase untuk mengakui terhadap NKRI dan Pancasila, dan pengawasannya pun ini biasanya cenderung mudah karena dia sudah punya kontak dengan orang-orang BNPT, sudah punya kontak dengan orang-orang Densus. Artinya dia sudah betul-betul tercipta interaksi-interaksi yang bersifat dekat. Saya juga bertemu beberapa kali dengan Umar Patek. Menurut saya ya kita memang tidak bisa mengukur isi hati orang, tapi menurut saya pada tataran visual ya, pada tataran fisik, menurut saya dia sudah memenuhi syarat ya. Sudah moderat. Oke, baik. Semoga memang kejadian-kejadian seperti Agus Sujatno ini tidak terulang kembali. Terima kasih Mas Islah Bahrawi sudah bergabung bersama kami di iNews Prime. Selamat malam.